Puji dan syukur yang diucapkan kepada Engkau Tuhan, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan mencipta langit dan bumi dan segenap isinya, yang telah memperkenankan kami berkumpul di sini bersama Sola Gracia in Family merayakan Paskah tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga kami Engkau perkenankan untuk menyanyikan lagu pujian Pagi yang Gemilang yang mencerminkan, mengekspresikan rasa sukacita kami yang sangat mendalam karena Engkau telah bangkit, Engkau telah mengalahkan kematian, dan kebangkitan daripada Kristus adalah juga kebangkitan bagi segenap orang yang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami akan memulai prosesi ini. Kami mohon agar segala sesuatunya Kau berkati, segala sesuatunya dalam pimpinan Roh Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang memberi kami kesempatan pada siang hari ini untuk mendengarkan firman, kami mohon Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami dan membiarkan Roh Kudus berkuasa di ruang ini, terutama Tuhan dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ketika kami akan mendengarkan refleksi pada siang hari ini, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Refleksi kita pada siang hari ini adalah sesuai dengan tema Paskah PGI di Indonesia pada tahun 2024, ialah hidup sebagai alat kebenarannya. Tuhan mau bahwa kita sesudah kita merayakan Paskah akan menemukan satu kenyataan dan kebenaran bahwa kita ke depan, mulai dari sekarang ke depan, kita harus hidup sebagai alat kebenarannya. Next. Beberapa saudara, kita harus melihat sejenak, menoleh ke belakang sebelum Paskah itu kita rayakan. Kita harus melihat apa yang terjadi, beberapa hal yang kita bahas. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi ini yang baru, serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Itu dia firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan lebih renungkan pada siang hari ini. Baik, Abang Idan dan saudara-saudara, kita akan coba melihat sejenak beberapa profil yang ada sebelum peristiwa Paskah itu. Ada tiga orang yang hendak kita lihat dan kita refleksikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah seorang tokoh bernama Judas Iskariot. Semua kita tahu siapakah Judas Iskariot. Dia adalah seorang nasionalis yang dikatakan dalam kehidupan orang-orang Yahudi sebagai seorang zelotes. Dia juga adalah seorang bendahara yang kita katakan sekarang istilahnya adalah seperti akuntan lah. Jadi saya mau menyapa orang-orang saudara-saudara yang mempunyai profesi sebagai pemegang tata buku atau akuntan atau bendahara di mana pun dia berada. Mari kita belajar tentang kehidupan Judas Iskariot ini. Tapi satu hal yang memang harus kita merasa perhatian adalah bahwa Judas Iskariot, murid Tuhan Yesus itu, adalah juga seorang pencuri. Ketika dia pernah mengatakan magoponai parfum nasomonyarga ikut diusehon kepada Tuhan Yesus. Yang ketika dia mengatakan itu, sebetulnya dia hendak mengatakan, coba uang itu disimpan ke saya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan Yesus juga mengatakan hal seperti itu. Kita mengenal juga sebagai seorang pengkhianat kebenaran. Next, aman. Dan kemudian tokoh yang kedua adalah Simon Petrus. Siapakah Simon Petrus?
Simon Petrus dalam hal ini adalah profil seorang murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih. Kita harus mengatakan dia sudah menjadi sahabat bagi Yesus Kristus. Dan kita juga tahu bahwa Simon Petrus adalah seorang profil, seorang pengikut Yesus bermulut besar tetapi takut mengucapkan kesaksian. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, walaupun semua orang ini akan menyangkal engkau, tapi aku tidak akan menyangkal. Demikian kata Simon Petrus. Dan satu lagi tokoh yang harus kita lihat adalah Pontius Pilatus. Dia adalah seorang wali negeri, seorang birokrat. Ya, semua kita ini barangkali sudah pensiun ya. Tidak ada lagi birokrat yang masih aktif. Tapi kita perlu belajar juga tentang kehidupan Pontius Pilatus, seorang birokrat yang tidak berani menegakkan kebenaran, yang lebih mau mendengar suara istrinya, tetapi tidak suara hatinya. Next month. Dan kemudian siapa lagi yang mau kita jadikan, sebagai tokoh tempat kita belajar pada siang hari ini, tokoh tempat kita melakukan refleksi. Maka kita harus mengatakan aminah dan saudara-saudara, saya. Kita harus mau mengatakan saya pun ada di sana ketika itu. Dan kita mendengarkan satu tayangan tentang nyanyian seorang yang bertanya, were you there when they crucified my Lord? Apakah kamu ada di sana? Dan kita harus menjawab, apakah kamu ada di sana ketika Yesus disalibkan? Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb?
tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Saudara, sesudah kita melihat profil-profil itu sebelum Jumat Agung, maka sekarang kita tiba pada hari Paskah dan kita harus bertanya, bagaimanakah profil-profil itu yang menggambarkan diri kita sesudah Paskah? Tuhan Allah meminta kepada kita semua bertindaklah seperti Simon Petrus yang sebelum Paskah melakukan banyak kesalahan, tapi sesudah Paskah dia mengaku di hadapan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Jangan menjadi seperti Judas Iskariot yang memang menyesali apa yang telah dia perbuat ketika dia melihat Tuhan Yesus disiksa begitu luar biasa dan dia mau mengembalikan uang yang dia terima itu, tetapi hanya berhenti sampai di sana, hanya berhenti sampai di penyesalan dan tidak lanjut dengan pertobatan. Ibu bapak saudara, saya berharap bahwa kita semua kalau kita mau menoleh ke belakang ke masa lalu kita, barangkali kita akan merasa malu jika mengingat semuanya itu. Tetapi rasa malu kita, penyesalan kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sana. Kita harus melanjutkan dengan apa yang disebut dengan pertobatan. Hanya lewat pertobatan maka Tuhan akan menerima penyesalan kita. Jika tidak, maka kita akan menjadi seperti Judas Iskariot. Dia memutuskan hidupnya sendiri. Dia hanya sampai pada penyesalan, tetapi tidak sampai pada pertobatan, dan kemudian kita tahu apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Begitu juga saudara, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, apabila kita sudah menyadari semua masa lalu kita, dan kita menyadari juga bahwa semua dosa kesalahan kita telah dipakukan oleh Tuhan Yesus dari salib itu, maka marilah ke depan mengingat, mumpung Tuhan masih memberi kita hidup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun barangkali, mari kita memberikan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran, bagi kita. Saya barangkali agak merasa malu kalau saya menyebutkan satu persatu anggota tubuh mana yang Tuhan harapkan kita pakai sebagai alat kebenaran. Mulut kita barangkali, mata kita barangkali, tangan kita barangkali. Amin. Saya sangat berharap bahwa tidak ada di antara kita ini pelaku kekerasan terhadap pasangan hidupnya. Ada atau sebut kali maaf. Kata orang bahwa 2 dari 3 pria di Jakarta ini melakukan perselingkuhan. Dan hari ini pun saya harus mengatakan sebagai hamba Tuhan, jadikanlah alat-alat tubuhmu sebagai alat kebenaran. Kalau kita bicara mengenai maaf tentang alat kelamin kita yang banyak sekali dibicarakan di Jakarta ini, kota-kota besar di mana saja, semua itu apa? Biarlah kiranya apa yang kita dengarkan dan renungkan pada siang hari ini akan lebih membuat kita dewasa secara Kristiani, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid-muridnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita akan masuki doa syafaat yang akan disampaikan oleh Mutiara dan Ratna. Silakan maju ke depan.
Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal hari ini, Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang siang hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami semua ini datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai kumpulan, ada yang dari Padang, kami dari teman-teman Sulawesi dan Surabaya, juga ada teman segala kami dari segala. Kami Engkau kumpulkan di tempat ini untuk datang merayakan Paskah, untuk menyaksikan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Tapi dalam sukacita hari ini kami juga mengingat akan anugerah kehidupan yang Kau berikan bagi teman-teman kami, yaitu tambahan umur setahun untuk teman kami Ida, Olti, juga adik kami Riko, dan juga teman kami Kasta Karo-Karo yang tidak dapat hadir hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah Bapa di surga, kami terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Benar sekali Tuhan, hari yang indah Tuhan, waktu yang tepat Engkau berikan bagi kami dapat berhimpun, bersekutu di tempat ini, berkumpul bersama-sama untuk berbagai hal yang dapat kami lakukan. Ibadah rutin kami juga Tuhan sekali sebulan, ya Tuhan, sekaligus juga dalam ulang tahun dan peringatan Paskah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Agung dan Mulia. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan, keluarga Selalu Gracia, seperti tadi sudah disampaikan dengan kami Ratna yang berulang tahun. Kami juga mau bersyukur untuk kehidupan kami. Pada usia kami sudah tidak muda lagi Tuhan. Engkau memberi hati pada kami untuk rindu untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan, bersekutu di dalam suka dan duka. Kami dapat saling menopang satu dan lain dalam segala perhubungan setiap keluarga. Tuhan Allah Bapa surga, kiranya tetap Engkau memberkati kami. Di antara kami ada yang masih bekerja, berkegiatan, ataupun usaha Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, pelayanan juga Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan di sisa hidup kami Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Engkau berikan kami hati yang mau melayani, hati yang mau berbuat baik pada siapapun Tuhan. Kami terus mau bersyukur, mau belajar dengan kehidupan. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus yang sejak tahun yang lalu kami lakukan. Silakan